Terima kasih. Saya mulai. Today we are going to continue our discussion in the previous meeting. Hari ini kita akan lanjutkan kembali diskusi kita tentang soal yang pertama di nomor selanjutnya. Ini terakhir kemarin kita membahas soal nomor 1 sampai 4, kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Okay, let me share the screen. Here it is. Oke. Baik, kita lanjutkan diskusi yang kemarin, yakni kita sampai dengan soal nomor 5, kemudian soal sampai dengan nomor 4. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah sebuah paragraf yang soalnya cuma satu ini, cuma satu diambil satu soal. Kemarin saya sempat menyinggung tentang bagaimana cara kita menentukan dari pilihan jawaban ke teks atau teks ke jawaban. Cara mencari jawaban yang kita awali dari teks dulu, kita baca di teksnya sedikit, atau kita eliminasi dari pilihan jawaban dulu, baru kita kembalikan ke teks. Misalkan kita cari jawaban A dulu, ini benar apa enggak, di teksnya ada apa enggak, seperti itu. Atau kita simpulkan dari teks, baru kita pilih dari pilihan jawabannya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kita langsung coba pahami soalnya. Oke, pahami soalnya. Kalau kemarin saya bilang baca satu kalimat, kita baca ini satu kalimat dulu ya. After writing her first novel, the woman warrior Maxine Hong Kong Kingston realized that the American reading public was generally ignorant about Chinese Americans. Oke, ini sampai koma di sini. Intinya kalau kita baca di satu kalimat ini bicara tentang novel. Oke, karena ini cuma satu soal, maka kita nggak terlalu ambil banyak waktu untuk membacanya. Oke, tentang sebuah novel yang ditulis oleh seseorang, The Woman Warrior judulnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita pahami soalnya. Yang paling penting adalah pahami soal setelah mengetahui pembicaraan di teksnya tentang apa, paling tidak. Nah, di soal nomor 5 ini kita baca, the passage suggests that Kingston thought her approach to writing Chinaman might. Oke, di sini ada suggest. Ya, suggest itu the passage suggests ya. Di teksnya ini ya, apa namanya, menyarankan bahwasanya, atau suggest itu bisa jadi menunjukkan ya, suggest menunjukkan, menyampaikan atau mensugesti atau memberikan saran ya, bahwasanya Kingston thought ya, si Kingston ini ya, si penulisnya ini kayak kerangka saran dia Kingston ya, inilah Maxine Hong Kingston ya, thought her approach ya, thought ini dari kata think ya, her approach ya to writing Chinaman ya, pendekatannya, apa sih, ini kan pendekatan to writing Chinaman, yang novelnya ini ya, namanya Chinaman ya, judulnya Chinaman, itu might, ini katanya adalah might, itu mungkin, ya, bisa jadi, ya, ini sangat ambigu sekali kok might ya, tapi semuanya kita dasarkan kepada teks. Maka ini bicara tentang soal tentang implied, lagi-lagi inference ya, jawaban yang tidak ada tertulis, apa namanya, implied specific information. Ini adalah informasi spesifik yang berimplikasi. Soalnya tentang ini. Oke. Yaitu gimana caranya? Saya nggak tahu caranya, adalah berarti kita perhatikan kata kunci, karena kita tidak tentang general information, kita tidak tentang informasi general, maka kita langsung ke spesifiknya, yaitu apa, kata kuncinya. Maka lebih cepat kita menggunakan apa namanya, kalau soal yang seperti ini kita lebih cepat menggunakan dari jawaban ke soal. Jadi kita eliminasi setiap kata kuncinya. Nah, kalau ini tentang apa namanya, thought ya, pemikiran atau
pendapat si salah satu tokoh di dalam penulisnya, di dalam teks ini. Ada passage, yaitu teksnya sendiri, Kingston thought her approach writing Chinaman, ini si tokoh utama tentang apa yang dia pikirkan dalam teks di atas. Maka kita nggak akan ambil lama untuk membaca semua teks itu, maka kita cari setiap pilihan jawaban mana yang mendukung tentang pemikirannya to approach writing Chinaman. Pemikirannya si Kingston ini ya untuk menulis Chinaman. Oke, kita lihat. Kita pasti akan menemukan kata kunci ini di dalam teks tentang pemikirannya dia tentang Chinaman. Oke, kita mulai dari pilihan jawaban A. Distort historical facts. Di sini kita tahu historical facts. Kita langsung cari mana sih historical facts itu. Di sini kita lihat historical fact ini. Nah, ini kan ada di paragraf yang kedua. Well, I was writing Chinaman. Nah, ini kan langsung kan topiknya kita langsung ketemu di sini. Ketika si Kingston ini bilang bahwasanya ketika aku nulis Chinaman itu, I could not take that tension anymore. So all of a sudden, right in the middle of the story, plong, there is an 8-page section of pure history. Nah, inilah history. Nah, ada history ya, history facts ya. Nah, ada tentang history. Si A ini bilang apa sih? Si A ini bilang distort. Distort itu apa? Kalau kita tahu dalam bahasanya adalah distorsi ataupun apa namanya pengembangan ataupun bahkan pengalihan tentang sejarah ya, atau distort historical facts ya. Jadi apakah ini benar? Dan dengan dari kata kunci yang kita baca di sini yaitu tentang pure history ya, bukan distort ya, tapi pure history yaitu murni ya. Pure kita tahu ya, pure itu murni. Jadi bukan distort historical facts tapi justru pure history, berkebalikan. Ya. Berarti yang A salah. Yang B kita langsung ketemu nanti ya. Yang B, make the novel seem awkward. Nah, di sini seem awkward. Ya. Seem awkward. Apakah ada di sini? Kita lihat yang ini aja ya, fokus ke sini ya. Fokus yang di sini. Ya, oke, ini tadi sudah pure history, sudah kita tandai. Kemudian kita lanjutkan, there are no characters in it. It really affects the shape of the book and might look quite clumsy. Clumsy ya, clumsy. Ini ada might di sini. Apakah ini nyambung ya? Ini sebuah pertanda mungkin, tapi tidak tahu. Tidak ada kata awkward di sini. Awkward itu apa sih? Kayak canggung ya. Kemudian di sini nggak ada kata awkward, tapi adanya clumsy. Apakah kata clumsy ini apa namanya mirip sama awkward? Kita harus cari tahu ya. Kak, kalau kita nggak tahu gimana ya? Makanya mungkin dikasih tahu sama si pembuat soal ini ada kata might. Tapi yang saya tahu bahasa clumsy itu ya awkward, ya canggung. Clumsy itu juga sama canggung atau awkward. Nah, di sini kita langsung ketahui bahasanya betapa trikinya si pembuat soal untuk menentukan jawaban di dalam passage ini, dalam nomor 5 ini. Bahasanya saya sangat setuju di nomor 5 ini karena kata-kata clumsy itu sama kayak awkward. Awkward ya, awkward ya. Awkward gitu lah, canggung ya. Nah, maka ini benar-benar mirip lah. Bisa kita ambil sebagai jawaban di nomor 5 ini, yaitu yang B. Ketemu nih, dari eliminasi, kita, apa ya, ini kayak juga jadi, apa namanya, ajang bejo-bejoan ya. Kadang kita nemunya langsung A, kadang nemunya langsung B, kadang baru E ketemu, kayak gitu. Kan, apa namanya, salah satu kelemahan dari eliminasi jawaban. Tapi daripada kita berburu di satu teks yang panjang, yang mending kita berburu apa mengeliminasi kelima baris kalimat aja, gitu kan logikanya, gitu ya. Ya, baik kita ketemu di B. Nah kita pastikan apakah kita langsung ketok palu ini B yang benar ya udah. Tapi kan kita pasti ngecek jawaban yang lain juga pasti. Yang C kita lihat make the novel too long. Benar nggak make the novel too long? Kalau misalkan ada fakta yang loh, ini juga tertulis, mana yang benar kan gitu. Itu juga menjadi pertimbangan ketika kita nggak tahu awkward ini yang mana. Apakah awkward ini benar-benar sama kayak clumsy? Misalkan kalau kita nggak tahu artinya. Nah, apakah novel ini menjadi lebih panjang atas yang pemikirannya si Kingston ini? Kita lihat di apa namanya ungkapannya dia ini aja ada satu kalimat ini. Ini there is an 8-page section. Nah, ini loh. 8-page section.
kita bisa menyimpulkan, kita bisa menginfer ya, namanya soal inference ya. Bahwasanya ada 8 halaman bab ya. Bab yang halaman cuma 8 of pure history. Jadi ini bukunya aja ada yang satu seksi itu satu bab itu cuma 8 halaman doang. Berarti berkebalikan dong dengan yang ini ya. Berkebalikan dengan kalimat yang C ya. Pasti sudah salah tuh ya gitu kan ya. Meskipun nggak ada kata too long ya, tapi kita bisa nangkep ya meskipun ya nggak semudah itu sih nangkep kalau saya dulu jadi siswa gitu kan ya. Harus ada pendalaman dan saya mencoba untuk berpikir bagaimana teman-teman layaknya berpikir gitu ya biasanya di sekolah. Saya juga karena saya juga pernah menghadapi ini ya. Yang C salah, yang D make the novel seem outdated ya, outdated. Oke. Outdated kalau di sini apa namanya, kalau kita baca di sini meskipun tersirat atau tidak, sama sekali tidak membahas tentang outdate atau up to date ya. Di sini tidak membahas tentang kekinian si cerita ini. Namanya juga apa namanya, novel ya sudah, novel ya novel aja gitu kan. Oke, itu. Jadi lebih ke bukan berkebalikan, tapi tidak dibahas kalau di sini. Tidak ada tentang kekinian ataupun ketertinggalan di dalam ungkapan ini setelah kita baca ini ya, dimanapun. Atau teman-teman kalau nggak yakin bisa dipastikan lagi. Tapi sudah saya pastikan ya karena sudah. Oke, kita baca. Next, yang I, appear pretentious. Oke. Appear pretentious ini apa maksudnya? Appear pretentious ini kan apa namanya? Lebih kayak nggak itu juga sih apa teman-teman? Tidak terlalu di apa? Karena tidak ada di sugestinya itu Kingston itu menambahkan bahwasannya apa namanya, tidak pretentious ya. Apa sih pretentious itu teman-teman, coba kalau kita nyari pretentious itu artinya itu akan sangat apa namanya, berkebalikan dengan clumsy. Saya lupa apa ya. Pokoknya ini kebalikannya clumsy deh. Apa sih namanya bahasa Indonesia itu? Lupa saya bahasa Indonesia. Oke. Pretentious itu adalah kayak megah-megah deh ya, anggap aja megah deh, apa namanya, kayak megah banget gitu loh, maksudnya luar biasa deh, maksudnya ter ada rangkainya. Tapi si ini bilang itu clumsy ya, dia bilang itu it affects the shape of the books and might look clumsy. Bukan ini look ya, ini kata look sama appear. Nah, dia bilang ini di ini appear sama kayak look, nampak ya. Look quite clumsy sama appear pretentious itu berkebalikan ya. Jadi pretentious itu kebalikannya dari si clumsy ini. Sorry tadi agak lupa bahasa Indonesia-nya menunjukkan pretentious itu apa. Oke, itu teman-teman kita sudah pastikan dengan cara itu tadi apa namanya, kita menemukan jawaban B sebagai apa namanya, jawaban nomor 5 tentang soal specific information dan juga infer, di informasi yang spesifik di dalam teks dan juga ada apa namanya, tersiratnya gitu ya. Baik, itu teman-teman nomor 5. Kalau ada yang tidak merasa setuju atau jawabannya berbeda ya, seperti apa, boleh berpendapat di kolom chat. Saya malam ini belum sempat memeriksa jawaban teman-teman. Teman-teman supaya lebih cepat ya, saya merasa kemarin agak lama. Teman-teman bisa coba menuliskan jawaban aja langsung di kolom chat, nanti saya akan periksa sendiri apakah jawaban teman-teman itu apa namanya, sesuai atau tidak gitu. Oke, jadi itu. Jadi teman-teman boleh tulis jawabannya dari nomor 5 sampai nomor 10 di kolom chat, nanti saya cek. Oke, next kita lanjut ke teks yang kedua. Ini sebuah teks yang dengan jackpot ya kalau saya bilangnya.
yaitu satu teks panjang, tapi soalnya 5. Ini saya tanya teman-teman yang tahun kemarin itu muncul yang seperti ini. Kalau saya dulu-dulu itu jarang sekali soal yang satu teks itu kemudian soalnya 5 itu enak banget, nggak banyak-banyak baca gitu kan ya. Tapi ini muncul kemarin teman, tapi kan acak. Jadi kita belajar yang kadang teksnya panjang soalnya cuma 2, teksnya panjang soalnya 5. Seperti itu. Oke, let's see. Langsung menuju ke nomor 6. Kita baca dulu 10 kalimat nih. Listens, listens ya, listens is which more than 20,000 species have been named are complex affiliations between certain living groups. Ini adalah tentang listens, itu adalah lumut, guys. Saya tidak tahu tentang biologi, tapi suruh baca biologi selama beberapa waktu ini, suruh baca tentang biologi. Wait, technical electrician happen in my house. Wait guys, sponsor ini lampu lagi padam, saya bantu sih. Wait a second, tunggu sebentar. Oke. Okay, well, I'm back. Oke, nomor 6 ini teksnya itu tentang listens, tentang lumut, of which more than 20,000 species have been named. Ada lebih dari 20.000 spesies, itulah pokoknya tentang lumut deh, gitu. Okay, let's see. Nomor 6 langsung kita pahami soalnya. Numerous listens contribute at the groups they in provinces by. Oke. Di sini bilang ya, numerous listens contribute as group they in provinces. Kayak musuh-musuh deh. Oke. Di sini bilang nomor 6 itu beberapa lumut ya contribute at the groups they provinces by dengan apa? Jadi ini adalah soal yang cukup mudah, yaitu tentang specific information langsungnya. Beberapa listen lumut itu berkontribusi kepada grup they in propensities by ya, yang mereka gabungi gitu ya, mereka ambil mungkin this from the affiliation ya, dengan afiliasi mereka itu dengan apa, by up ya. Kita langsung coba deh, kita coba dengan cara yang lain, yaitu mencari kata kunci soal dari soalnya ini ke teksnya, baru kita ke pilihan jawaban. Oke, kita coba cari contribute. Listens contribute at the groups. Oke, kita cari contribute dengan apa ya? Contribute ini ketemu building contributes for the color toxic. Contribute listen this question if you find the side test there is minus. Here this is. Ada kata help. Nah, help. Listens help. Contribute itu sama kayak help. Nih, kita ketemu nih.
help. Nah, help-nya apa? Nah, kita lihat nih. Kan ada banyak ini, si lessons ini ada banyak yang dia lakukan untuk apa namanya, Pak Lumut itu kan ada banyak yang dia lakukan sama affiliation ya. Kalau bisa baca affiliation tentang yang apa namanya, yang ditempeli kan, lumut kan itu kan kayak nempel di apa namanya, benda-benda gitu kayak pohon ataupun bebatuan dan yang lainnya, oke ya. Nah, di sini kita menemukan tentang kontribusi si apa namanya license ini kepada grup atau apa namanya si afiliasinya itu dengan apa ya, dengan apa kita lihat si ini ya, si license ini have been found flourishing inside of rocks in Antarctica. Nah, ini kan titiknya kalimat baru, license help lessen disintegration by settling soil ya. Kemudian there can several sorts of creepy crawlies first listens to their exoskeleton for disguise. Nah, ini nanti yang lainnya ini lesson discussion by settling oil. Ada nggak, ketemu nggak, ada nggak di bilang jawaban? Kita lihat. Kalau yang A bilang expelling poisons from the air. Expelling poisons from the air tidak. Yang B controlling wood spoiling growth. Controlling wood spoiling growth. Apa namanya? Mengontrol. Kalau ini kan expelling ya, mengeluarkan racun dari air. Kemudian yang ini controlling wood spoiling growth ya, mengontrol apa namanya, pertumbuhan spoiling apa namanya, kayu, spoiling kayu ya, yang kelap gitu kan, pertumbuhan pelapukan kayu kalau di kayunya, sama abating the spread of infection ya, mencegah infeksi apa namanya, penyebaran infeksi, tidak disebutkan juga. Kalau ini yang di decreasing soil disintegration. Nah, ini ada nih, ada disintegration dari A B C D, ini ada decreasing di disintegration, ketemu deh. Nah, di sini ya, decreasing soil integration. Kalau yang E covering trees from heat, melindungi pohon dari panas, tidak disebutkan di dalam sini. Oke ya, kalau di dalam sini di teks ini kita baca tentang apa namanya, secara skimmingnya. Oh no, no, not scanning ya, secara scanning ya. Kita tadi scanning tentang contribute license contribute, kita menggunakan teknik scanning, kita cari tuh, kita scan apa license contribute barusan, ketemu license help di paragraf yang keempat ini, misalnya license help lesson itu sama kayak decreasing dari kata less ya. Less itu kan kurang, lesson sama kayak decrease, kebalikannya apa ya, add atau more sama increase ya, meningkatkan. Nah, ini decreasing soil disintegration by settling soil. Nah, ketemu di sini deh. Ini cara yang lainnya ketika kita menemukan kata kunci soal ya, kata kunci di soal kita cari di teks, baru ketemu kita sesuaikan di kata kunci yang di kunci kata kunci di pilihan jawaban, kata kunci di pilihan jawaban, seperti itu. Jadi yang kita lakukan berdasarkan kita menggunakan scanning, kita cocokkan apa namanya, kata kuncinya yang ada di teks, kemudian kita seleksi di kunci di pilihan jawaban. Kita tidak menyeleksi pilihan jawaban ke teks, ya. Dan juga cepat ketemunya juga, ya sama. Itu cara yang lainnya juga. Baik, yang D sudah jelas ya informasinya, cuma diganti kata doang. Kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ditanyakan bahwasanya listen serve as cover for which of the accompanying. Nah, ini ada cover sih tadi. Listen serve as cover. Kalau di nomor 6 tadi kan covering trees from heat. Ada nggak kalau covering yang lainnya ini? Cover lagi nih. Ada nggak? Kita langsung aja di paragraf terakhir.
Ini kita lanjutkan, mana ada cover ya. Kalau kita several sorts of, ini masih tentang yang ini ya, kontribusinya si listens ya. Biasanya kalau satu topik atau satu bahasan ini tentang sama-sama tentang kontribusi atau ini, biasanya mereka ada di dalam paragraf yang sama. Jadi satu paragraf itu, setiap paragraf itu biasanya tidak keluar dari satu topik atau ide bahasan di satu paragraf. Jadi ini salah satu hal yang harus teman-teman ketahui ketika berlatih menulis nanti di jenjang lebih tinggi adalah setiap paragraf itu tidak keluar dari satu topik itu, jadi tetap satu bahasan. Ini yang diajarkan oleh soal SNBT kepada kita si pengerja si apa namanya peserta tes, yaitu ditunjukin ini loh tulisan itu kayak gini. Kita lihat berarti kita mencari di paragraf yang sama yang apa namanya tentang kontribusi si apa namanya license ini. Kita lanjutin aja deh bacaannya ini yang tadi, several sorts of creepy crawlies face listen to their exoskeletons for disguise. Kalau kita baca dengan teliti, nih kalimat itu nyambung sama yang nomor 7. Ya. Itu listens itu serve as cover for which of the accompanying, ya. Itu dia itu jadi cover atau penutup ya, bukan bukan cover yang nomor 6 yang E ini, bukan covering trees from heat, bukan. Tidak ada yang from heat gitu ya. Tapi sebagai cover atau penutup ya, penutup. Kalau di sini itu several sorts of creepy crawlies ya. Creepy crawlies itu faced listens to their exoskeletons for disguise. Nah, ini kata-kata disguise ini yang menjadi sebuah hubungan dengan cover. Apa itu cover? Pelindung. Disguise itu apa? Menyamar. Jadi di cover, jadi menyamar. Disguise itu kan menyamar ya. Jadi si creepy crawlies, apa itu creepy crawlies? Creepy crawlies itu adalah kayak hewan yang menyeramkan. Nah, kayak hewan-hewan yang creepy ya, yang serem-serem, yang tubuhnya itu dia ditumbuhi oleh lumut. Ya, sehingga lumut itu menjadi covernya dia, menjadi disguise-nya dia untuk apa? Ya, untuk menangkap mangsa, mas, pastinya mungkin nggak dijelasin di teks sih, tapi cuma dijelasin bahwasanya si creepy crawls ini di pass sama license untuk exoskeleton mereka untuk disguise, untuk menyamar, untuk cover seperti itu. Serem banget sih soalnya kalau saya bayangin ini cukup serem ya soalnya. Sangat banyak perubahan kata ya. Kalau kita nggak banyak kosakata itu sangat sulit sekali. Maka saran yang pertama adalah banyak membaca. Gitu ya. Itu nomor 7, yaitu tentang salah satu kontribusinya license lagi, yaitu tentang apa dia sebagai covernya si apa namanya creepy crawlies ya, hewan yang menyeramkan untuk disguise sebagai cover mereka. Ya, next. Number 8, nomor 8. Ini belum ada yang nulis ini. Teman-teman sambil ini mungkin di jalan ya, mungkin sambil ngapain gitu di rumah. It's okay. Stay tuned. I know what's your condition. Nomor 8. In biology, mutualism happens when two diverse living being live near one another. And tik-tik. Nah, maksudnya gitu. Dalam biologi, ini kayaknya nggak pakai baca teks bisa nih kalau saya. Kalau teman-teman yang pintar biologi. Mutualism atau simbiosis mutualism kalau saya happens terjadi when two diverse living, ketika dua makhluk hidup yang berbeda being live near one another, hidup berdampingan satu sama lain, and dan ya ini kayak soal apa, hipotesis atau dan seterusnya ya. Ya, semacam hipotesis ya. Ya.
Hipotesis salah satu yang saya jelaskan juga di orientasi yang dulu ya, ini muncul seperti ini. Ya, jadi kita melanjutkan logika yang dibawa oleh soal untuk dilanjutkan sesuai dengan yang ada di teks. Ya. Disebutin nggak di teks? Pastinya disebutin, seharusnya. Bahwasanya ini nih ada nih in shared connection both member advantage. Nah ini gini, the close relationship between these two living partner. Saya sih nyarinya sih dari living ya, living. Makanya sih soal pakai living bukan kayak yang lainnya tapi diverse living ya, kata-katanya pakai living ya. The relation between two living part of relations was once mistakenly in spite of the facts that no speak to mutualism. Ya, ini dari kata mutualism ini. In shared connection, both members advantage. Nah, ini disebutin di sini ternyata dia apa? Ini both member advantage. Keduanya apa advantage? Menguntungkan. Nah, mutualism ya. Keduanya itu menguntungkan, guys, ya. In biology, keduanya menguntungkan. Berarti apa jawabannya? Oke. Maka kita bisa cari tahu satu persatu. Yang A bilang, one creature parasites the other. Tidak mungkin. No, salah satunya menjadi parasit. Tidak. Yang B, both creature. Nah, si soalnya bilangnya living. Si jawaban bilangnya creature. Ini sangat-sangat membagongkan ya. Both creature advantage from the affiliation. Nah ini. Both creature advantage from the affiliation. Keduanya advantage. Keduanya itu sama-sama menguntungkan. Langsung ketemu deh nih. Sama-sama menguntungkan. Both creature advantage. Disebutin tuh sama, kalimatnya sama ya. Oh, ini pakai member. Both members advantage. Ini pakai creature advantage. Sama banget sih. Kalau saya ini nggak pakai ngecek ke bawah juga setuju. Tapi kita cek aja tetap. Both creature are hurt by the affiliation. Saling menyakiti dua-duanya. Tidak. Both living for themselves. Hidup sendiri-sendiri. Tidak. One creature advantage will alternate does not or it's hurt by affiliation. Satunya ngasih apa keuntungan, satunya malah menyakiti. Tidak. Maka jawaban yang paling cocok adalah yang B. Oke. Jawaban B. So the answer is B. Ternyata teman-teman nggak pakai nyambungin ke teks juga, langsung aja jawab nggak apa-apa. Ya. Cuma nanti kita cek sedikit aja, nyambung apa enggak, ada apa enggak. Oke, sebutin langsung sikat. Itu aja guys. Oke, nomor 9. Ini sinonim. Sebuah pisau bermata dua, sinonim atau close meaning, yaitu scarcely. Ya. Scarcely yang ditanyakan di dalam teks ini apakah ada di mana? Scarcely in paragraph 4 is closest meaning to. Di paragraf 4 scarcely. Ini nih. Ada di sini. Ada yang tahu scarcely apa? Kalau teman-teman bisa respon. Ini kalau saya offline langsung tak tembok nih. Ayo apa scarcely? Buka HP masing-masing, cari Google Translate apa scarcely kalau tahu. Kalau tahu langsung jawab. Langsung ketemu. Kalau tahu langsung ketemu, kita langsung bisa menjawab soalnya. Dengan satu syarat kita juga tahu arti dari si pilihan jawabannya. Kalau kita nggak tahu, kita coba melihat kalimat yang terdekat di dalam paragraf atau kalimat yang di dalamnya ada kata tersebut, yaitu scarcely. Di sini bilang listens are scarcely titik ya ini. Kemudian hampir tidak aura alia. Scarcely itu hampir tidak. Ada kata yang lain nggak selain hampir tidak? Ini juga muncul tuh. Oke. Thank you Aurelia for the response.
responsif ya. So for being responsive, okay, thank you very much. Ada kata yang lain nggak? Tidak mungkin. Oke. Scarcely, tidak mungkin. Ada yang lain lagi? Ini masih belum apa namanya sesuai yang saya harapkan. Ya, bentar, saya agak lupa nih. Jarang ditemukan. Oke, baik. Oke, let's see. Thank you very much for the response ya, Aurelia and Fandi. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Kalau kita apa namanya sudah tahu nih scarcely, ya, hampir tidak mungkin atau jarang ditemukan, berarti apa kesimpulannya katanya? Yaitu adalah mungkin langka, ya, almost ya, maksudnya hampir ya, hampir tidak mungkin. Oke, bagus. Saya setuju, hampir tidak mungkin, jarang ditemukan, ya. Atau hardly to find lah. Kalau kita baca keterangannya di apa namanya itu hampir nggak pernah atau jarang sekali. Maka kalau dari pilihan jawaban dari kata yang sudah kita ketahui tersebut dari asam A, B, C, D, E itu kira-kira yang mana ini? Ya. Jadi nggak cuma tahu scarcity itu apa. Kalau kita sudah tahunya, kita sudah tahu bahasanya ini hampir tidak atau tidak mungkin atau jangan bukan, maka kita juga harus tahu pilihan jawabannya ini yang cocok yang mana. Oke, kita eliminasi satu persatu. Chess, kalau sama guru saya dulu tuh suruh apa frequently, apa frequently ya, frequently ya, yang namanya juga frequently ya, maksudnya ya secara frekuensi ya, ya sering ya, frequently. Jadi kebalikannya, kalau frequently itu adalah frequently itu ya pasti sering, frequent ya, dari kata frequent itu sering. Kalau commonly umum, atau juga sama mirip lah kayak apa namanya frequently ya. Kalau apa namanya barely itu adalah um, mirip juga sih kalau barely ini ngeri sedap ini. Barely itu sama kayak hampir tidak juga. Uh, Kalau barely itu sama hampir tidak, hampir sama miripnya, hampir tidak. Oke, ini barely. Kalau vanish itu adalah apa vanish? Punah. Kalau almost, yang mana nih yang paling cocok? Ada dua yang katanya hampir sama, yaitu hampir tidak, almost sama barely. Nah, sebenarnya ada tiga nih yang menjadi pengecoh di nomor 9 ini, yaitu ada barely, vanished, sama almost. Kalau selevel kalian, saya nggak mungkin mengira kalian bakalan jawab vanished. Itu cuma yang nggak fokus aja, pasti bakalan mengira, oh ini hampir tidak, oh berarti anggap aja punah mungkin. Padahal tidak punah dia, tapi sangat langka atau hampir saja. Scarce nih, hampir saja atau hampir aja punah gitu ya. Nah, padahal itu hampir aja belum. Mereka itu belum punah sama sekali gitu aja. Cuma hampir doang gitu loh. Nggak punah. Kemudian ada dua nih kalau yang hampir, yaitu almost sama si barely ya. Si almost sama si barely. Nah, yang mana? Kalau almost itu netral dia, bukan negatif, tidak negatif, bukan untuk kata negatif.
Tapi kalau si barely ini especially for negative sentence ya. Untuk kalimat yang menunjukkan hampirnya itu hampir tidak gitu maksudnya. Oke. Sama kayak scarcely, hampir tidak ditemukan, hampir saja tidak. Gitu ya. Jadi kita sudah tahu dari translatean yang diungkapkan ini adalah pasti jawabannya adalah yang barely. That's it, teman-teman. Oke. Barely itu jawabannya yang C. Oke. So, we are going to the last number. Nomor yang terakhir itu tentang apa ini? An analytic listens is one that. Ini sama nih. Ini apa namanya? Specific information ya. Kita disuruh mencari ya, mencari apa itu? Analytic ya. Kita disuruh nyari yang namanya analytic di dalam teks. Oke. Di manakah kata analytic ini bisa kita temukan di dalam teks? Mari kita cari sama-sama. Ada yang tahu nggak? Kalau saya sih lupa ya. Tadi saya nyari ini gimana ya? Sudah ditemukan. Sisi, analytic itu ada di sini. Analytic kalau kita cari find gitu. Sudah ketemu ya. Autotrophic, analytic. Significance, nourishment, salt. Jadi itu ada di paragraf. Di manakah kita bisa menemukannya? Di paragraf 1, morphological calculation. Calculation is naturally male. Children are frequently garnished with that different tribes that we for punishment proxy and mechanisms. The sense building as human was listen for materials. Oke, ini adalah analytically sih. Kemudian lupa saya. Tadi, so sorry. Yeah, here it is. They have been known not analytically, having been found flourishing inside of rocks in Antarctica. Nah, ini tuh having been found flourishing inside of rocks in Antarctica. Teman-teman tahu nggak sih Antarctica itu di mana ya? Di Antarctica ya, ketinggian Antarctica. Jadi kesimpulannya di sini adalah mereka itu ditemukan maksudnya not analytically, analytic ya. Itu yang mana? Yang having been found, yang telah ditemukan flourishing inside of rocks in Antarctica. Ditemukannya itu di dalam batu ya, di batu di Antartika. Jadi yang manakah itu ya? An analytic license ya. License itu one that, yaitu yang mana? Yaitu yang apa? Ini kita maka cari tahu ya, sesuai dengan kita berdiri, dia ditemukan di batuan di Antartika. Berarti dia di tempat yang di Antartika, di tempat yang tinggi gitu ya Antartika. Kalau di sini develops in the shelters of trees. Nah, tidak ada develops inside rock. Apakah semua rock? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jangan sampai kita menjawab inside rock doang ya. Karena di teks tadi nggak cuma inside rocks, tapi inside rocks in Antarctica.
Nah, jadi bukan cuma interval tapi ada Antartikanya. Jadi kurang lengkap ini yang B ini, salah ya. Kurang lengkap, jangan dibenarkan. Kalau kurang lengkap itu jangan dibenarkan. Salah. Kalau yang C develop at high height ya. High height itu berarti apa ya? Ketinggian yang sangat tinggi sekali ya. Ya. Di apa namanya? Di high height ya. Yang sangat tinggi sekali. Di ketinggian. Jadi bukan cuma inside rock tapi juga tinggi di Antartika. Jadi saya lebih setuju dengan yang C, bukan yang B. Jadi bukan cuma yang develop inside rocks tapi dia itu develop at high heights. Dia itu di Antartika, bukan cuma di dalam batu tapi di Antartika. Oke, coba kita jawab, kita lihat yang disamai. Develop inside other living being, including different like listens. Tidak dijelaskan ya, including different listens itu juga tidak ada including listens-nya, tidak disebutkan. Kemudian yang I, develops in hard surfaces. Tidak juga, karena meskipun ini inside rocks, tapi tidak disebutkan juga sih apa namanya, nggak cuma apa apa namanya inside rocks juga, tapi secara analytical itu di Antartikanya ya, bukan bukan batunya atau si kerasnya itu, tapi di Antartikanya, di sifatnya, di analitiknya itu tadi. Jadi kita harus fokus ke yang menjadi sifat utama yang ditanyakan, yaitu pertanyaan yang apa. Jadi in Antartika, ditemukannya itu di Antartika, teman-teman ya. Baik, itu dalam nomor 10 kita sangat ditipu banyak kata kunci di nomor 10 ini. Ada inside rocks, ada hard surfaces ya. Dan kalau yang D samaan tidak nyambung sama sekali, dua-duanya saya tidak masuk. Yang sangat menipu menurut saya itu yang B sama yang E. Karena dua-duanya hampir maksudnya mirip dengan jawaban aslinya, yaitu disebutin kata kuncinya rocks, batu, kemudian disambungin sama batu yaitu hard surfaces ya, permukaannya keras. Tapi kan nggak semuanya, listens kan juga di pohon dan seterusnya gitu ya. Jadi bukan inside rock-nya atau hard surface-nya, tapi di Antartikanya, Antarctic itu. Itu teman-teman. Oke? Itu dia ke-6 soal yang kita bahas hari ini, teman-teman. Di next meeting saya akan memberikan soal yang lainnya, 10 soal mungkin dengan format soal yang berbeda, jumlah soal dan apa namanya? Teks yang berbeda, nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang. Sama teman-teman, saya minta tolong experience kalian, experience teman-teman untuk menjawab soal itu penting bagi saya. Teman-teman mencoba menjawab soal sebelum saya menjelaskan atau membahas soal itu penting bagi saya. Maka next meeting mungkin saya tidak akan mengulangi untuk menanyakan satu persatu jawaban, tapi teman-teman langsung aja share di chat itu pilihan jawaban kalian dari nomor 1 sampai 10. Kalau misalkan meeting itu nggak sampai Mas, aku nggak sampai nomor 10, aku sampai nomor 7 doang. Udah, tulis saja tuh nomor 7 sampai nomor 7. Gitu. Nanti barangkali kita nggak tuntas bahasanya cuma 5 soal doang, bisa kita lanjutkan. Next time juga kita akan berlatih untuk mengerjakan dengan batasan waktu. Berapapun dapatnya, apapun dapatnya, itu yang kita dapatkan. That's all from me. Thank you for this night. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, meskipun ada beberapa I'm so sorry for some technical problem that I've got ya di sini. Mulai dari saya telat karena datang ke masjid, ada mati lampu besar. Thank you teman-teman. Keep it up, keep reading ya, sama try another question ini. Kalau misalkan teman-teman punya soal atau ini aku udah pernah baca nih, aku pernah bahas nih, bilang saja, remehkan saya. It's okay. That's your right. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.